wabarakatuh. Selamat datang untuk para peserta PKMPM OIM-FIBUI 2023. Perkenalkan, saya Ahmad Didi Prasetyo selaku penanggung jawab dari PKMPM OIM-FIB 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang technical meeting yang dilakukan oleh PKMPM. Di sini ada deskripsi lomba. PKMPM merupakan program penerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi non-profit dalam upaya untuk membantu meningkatkan kualitas hidup, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Mitra dalam PKMPM adalah masyarakat non-profit seperti lembaga pendidikan, formal maupun non-formal, instansi pemerintah, karang taruna, kelompok PKK, panti asuhan, atau lembaga sosial dan kemasyarakatan lainnya. Untuk tema proposal PKMPM pada OIM FIB UI 2023 tahun ini ialah kesejahteraan masyarakat melalui bidang iptek dalam menghadapi era 5.0. Di sini adalah ketentuan lomba dari lomba PKM. Untuk format penulisan proposal mengikuti pedoman PKM Dikti 2023. Kontingen diwajibkan mengirim proposal dan poster. Peserta lomba hanya mempresentasikan proposal secara daring tanpa harus melaksanakan usulan tersebut. Bobot penilaian yaitu 60% proposal dan 40% presentasi. Peserta yang mengikuti presentasi adalah peserta yang sama dengan peserta yang mengumpulkan proposal. Peserta dapat diganti jika sesuai dengan syarat mekanis pergantian peserta. Pada saat presentasi dan sesi tanya jawab, peserta diwajibkan menggunakan pakaian rapi sopan serta mengenakan jas alma mater UI. Selanjutnya, poster merupakan bentuk publikasi pribadi yang mewakili gagasan proposal masing-masing kontingen. Pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Untuk juara 1 akan mewakili FIB di cabang lomba PKMPM pada OIM UI 2023. Setiap kontingen mendapatkan berkas transparansi, nilai, dan feedback dari juri setelah perlombaan selesai. Plagiarisme dan manipulasi akan diberikan sanksi diskualifikasi. Untuk ketentuan penulisan sendiri, yang pertama ada judul PKM tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Yang kedua, halaman sampul proposal meliputi judul PKM, bidang PKM, nama dan nomor induk tim mahasiswa, asal perguruan tinggi, dan tahun usulan. Untuk yang ketiga, proposal ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kanan dan kiri. Ukuran kertas A4, margin kiri 4, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3. Untuk yang keempat, isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Kelima, halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf I, II, III, dan seterusnya yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Keenam, halaman inti memuat bab pendahuluan hingga daftar pustaka. Halaman inti berisi maksimum 10 halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, serta diletakkan pada sudut kanan atas. Penomoran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Berikut adalah contoh dari struktur penulisan proposal PKM, PM. Untuk yang pertama ada daftar isi, yang kedua ada bab 1, yakni pendahuluan, yang kedua adalah gambaran umum masyarakat mitra, yang keempat ada metode pelaksanaan, yang kelima ada biaya dan jadwal
kegiatan, yang keenam ada daftar pustaka, yang ketujuh ada lampiran. Untuk ketentuan pengiriman berkas, yang pertama berkas yang harus dikumpulkan adalah soft copy proposal PKMPM berformat PDF. Yang kedua, soft copy poster berformat PNG, JPG, atau PDF. Yang kedua, contoh format penamaan file. Untuk contoh format penamaan file dinamai dengan jenis PKM, nama kontingen, underscore nama ketua. Untuk yang ketiga, berkas dapat dikirimkan mulai dari hari Rabu 17 Agustus sampai Sabtu 2 September 2023 pukul 23.59. Untuk ketentuan presentasi proposal sendiri, yang pertama, urutan presentasi akan ditentukan secara acak oleh panitia setelah sesi tanya jawab. Untuk masing-masing kontingen akan dibagi per sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat, dan sesi siang pada pukul 1 sampai 5 waktu Indonesia Barat. Sehari setelah batas terakhir pengumpulan proposal dilakukan fiksasi jadwal. Akan dilakukan dispensasi penukaran jadwal dengan cara meraih kesepakatan dengan kontingen lain dan melakukan konfirmasi pada panitia atau LO himpunan. Sesi presentasi akan dilakukan melalui platform Zoom Meeting dan akan ada live streaming melalui kanal YouTube OIM FIDUI. Sesi presentasi untuk tiap kontingen dibagi menjadi 2 sesi, yaitu 10 menit sesi pemaparan, 10 menit sesi tanya jawab. Diberikan waktu untuk pemeriksaan teknis oleh peserta sebelum memulai presentasi. Peserta wajib memakai pakaian sopan serta memakai jakun FIB saat melakukan presentasi. Peserta wajib menyalakan kamera selama pelaksanaan presentasi dan saat sesi tanya jawab. Seluruh anggota kontingen diwajibkan untuk hadir saat presentasi, kecuali jika salah satu anggota berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, seperti pihak yang bersangkutan dirawat inap di rumah sakit dengan syarat surat keterangan dari dokter yang dikumpulkan selambat-lambatnya 1 hari sebelum presentasi. Dan yang kedua, anggota keluarga pihak yang bersangkutan meninggal dunia saat hari presentasi. Selanjutnya, peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, merokok, dan melakukan tindakan asusila selama waktu presentasi. Selanjutnya, pengurangan poin juara umum sebesar 10 poin akan diberikan untuk program studi yang mengirimkan proposal PKM tetapi tidak mengikuti presentasi. Untuk mekanisme pergantian peserta, yang pertama, pergantian peserta lomba akan ditangani oleh divisi LO himpunan yang berkoordinasi dengan PJ divisi lomba PKMPM. Tiap kontingen lomba PKMPM hanya diperbolehkan untuk mengganti anggotanya paling lambat 7 hari sebelum jadwal presentasi dengan batas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pergantian di luar waktu tersebut tidak akan diproses oleh panitia. Ketua kontingen bertanggung jawab untuk mengumpulkan berkas pergantian kontingen. Berkas yang harus dikumpulkan sama dengan berkas pendaftaran awal. Kontingen yang mengikut sertakan atau menghilangkan salah satu anggotanya tanpa melakukan konfirmasi pergantian peserta tidak dapat melanjutkan ke tahap presentasi dan akan dianggap gugur. Untuk ketentuan penilaian juri, yang pertama, penilaian proposal adalah penilaian yang didapatkan dari evaluasi keseluruhan proposal PKM. Penilaian presentasi berasal dari evaluasi selama kontingen melakukan sesi presentasi dari awal hingga akhir. Untuk nilai total penilaian juri 60% dari nilai proposal presentasi. Untuk yang ketiga, penilaian termasuk pengurangan poin dilakukan oleh juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kriteria penilaian. Untuk kriteria penilaian sendiri pada PKMPM OIM FIB UI 2023, yang pertama ada kreativitas, yang kedua ada kesesuaian dan kemutakhiran metode riset,
Yang ketiga, potensi program. Yang keempat, penjadwalan kegiatan dan personalia. Yang kelima, penyusunan anggaran biaya. Untuk ketentuan poster sendiri, poster berkaitan dengan karya PKM yang disusun, tidak ada peraturan khusus, kontingen memiliki kebebasan untuk membuat poster berisikan gambar dan tulisan yang mendukung karya PKM. Poster tidak mempengaruhi nilai. Poster berguna untuk publikasi pribadi kontingen yang bersangkutan sekaligus menunjukkan tingkat dedikasi kontingen dalam penyusunan PKM mereka. Untuk contoh dari poster poster yang bisa dikumpulkan bisa dilihat di Instagram OIM FIBUI tahun 2022. Untuk penalti dan diskualifikasi, karya proposal diperiksa menggunakan Turnitin dan jika plagiarisme melebihi 15% maka akan didiskualifikasi. Usulan karya harus berasal dari ide dan kreativitas asli para penulis. Pelanggaran terhadap hak milik dan perpindahan tangan karya akan didiskualifikasi. Usulan karya belum pernah didanai dikti maupun pihak lain. Pelanggaran akan berdampak diskualifikasi. Keterlambatan mengumpulkan proposal berakibat pengurangan nilai 5 poin per jam serta akan dikenakan denda 5.000 per jam. Jika keterlambatan lebih dari 12 jam, kontingen akan didiskualifikasi. Ketidakhadiran anggota kelompok tanpa keterangan atau di luar dua kondisi pengecualian akan dikenakan pengurangan nilai 5 poin. Sementara ketidakhadiran ketua kelompok tanpa keterangan atau di luar dua kondisi pengecualian akan berakibat diskualifikasi kelompok. Keterlambatan peserta pada sesi presentasi dikenakan pengurangan nilai 2 poin per 5 menit. Maksimal durasi keterlambatan adalah 15 menit. Jika lebih dari itu, maka peserta akan terhitung tidak hadir. Nah, berikut untuk pengurangan poin dari untuk pelanggaran berat dengan pengurangan poin sebanyak 2 poin ada bisa dilihat. Untuk pelanggaran ringan dengan pengurangan poin sebanyak 1 poin. Terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak yang hadir di sini mau ada pertanyaan. Saya buka tanya jawab sampai jam 20.55. Ini boleh langsung bertanya kah? Boleh Pak? Dari Oke. mana dulu? Perkenalan dulu dari mana? Oh, dari KMSJ. Izin bertanya, apakah materi hari ini akan di-share atau gimana? Langsung saya jawab ya Kak. Untuk materi hari ini kita share Oke, di-share-nya lewat apa tuh? Lewat ketua kontingen kah atau gimana? untuk pengisiannya sendiri melewati grup ketua kontingen dan Oke, keilmuan share. oke, oke. Thank you, Gigi. Sama-sama Kak.
Mungkin apakah ada yang mau bertanya lagi? Eh, saya mau bertanya, tes suara saya masuk nggak? Masuk masuk Kak. Saya mau bertanya yang apa namanya? Tadi kan dibilangnya pengumpulan tugasnya itu dari tanggal 17 Agustus sampai 2 September. Berarti presentasinya itu setelah eh, Eh, setelah Mungkin ini apa? pengumpulan. Setelah pengumpulan kah atau Ya, gimana? untuk sesi presentasinya kita adain setelah pengumpulan proposal. Berarti misalkan saya ngumpulin nih eh, tanggal misalkan ya 20 lah. Berarti presentasinya 21 kah atau gimana? Setelah penutupan di tanggal 2 September tersebut sih Kak, untuk Oh, jadwal oh iya baik. untuk jadwalnya sendiri untuk presentasi kita mulai dari 4 September sampai tanggal 22 September. Untuk presentasi sendiri kita acak ya Kak. Oh, iya baik. Baik, makasih. Nanti akan diinfoin lebih lanjut sih Kak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Izin mau bertanya lagi. Tadi kan ada, kalau nggak salah ya, di peraturan itu ada tertulis kalau misalnya salah satu dari anggota kami itu eh, agak kurang jelas, sorry. Mungkin nanti boleh dijelasin lagi. Eh, yang yang nggak, bentar, aku mau lihat itunya deh, mau lihat. Nah, itu tuh. Next lagi, next. Next. Apakah ini Kak? Bukan, bukan. Next lagi, next lagi. Lagi, lagi kayaknya deh. Gimana ya tadi ya? Yang pokoknya dianggap gugur gitu bawahnya. Aku lupa deh. Poin terakhir kalau nggak salah tadi. Dari slide gitu. Ya pokoknya. Nah ini nih, stop, stop, stop. Ah, eh menghilangkan salah satu anggota tuh maksudnya gimana ya? Dia dicopot dari eh keanggotaan PKM gitu kah atau gimana? Jadi untuk maksud dari poin asal ada kontingen yang menghilangkan salah satu anggotanya tanpa melakukan konfirmasi pergantian gitu. Jadi langsung mengganti tanpa melakukan konfirmasi kepada panitia, maka peserta tidak dianggap dap- tidak dapat melanjutkan ke tahap presentasi dan dianggap gitu. Jadi untuk proses pergantian anggota anggota PKM sendiri melalui konfirmasi begitu Kak. Oh, oke, oke. Berarti boleh ada pergantian anggota ya? Boleh. Oke, oke, Untuk oke. pergantian anggota sendiri paling lambat 7 hari sebelum jadwal presentasi dengan batas jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Ah, tapi kan waktu presentasi belum ditentuin ya kapannya, bener nggak? Untuk jadwal presentasinya sendiri kita udah ada untuk
untuk PKMPM sendiri udah ada. Pas nanti akan di-share pada grup ketua Hmm. kodim. Oh, oke oke oke. Oke, biar karena kan ini lumayan lama ya, 7 hari. Takutnya nanti itu lagi. Ya udah, makasih ya. Ya, sama-sama Kak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Untuk waktu tanya jawab kurang 3 menit lagi ya Kak. Untuk list himpunan, boleh mengelis himpunan yang hadir terlebih dahulu ya Kak di kolom komen. Terima kasih. Masih 2 menit lagi ya Kak untuk sesi tanya jawabnya. Saya akan melakukan sesi spin buat undi himpunan yang maju pertama pada presentasi ya Kak.
Untuk spinnya dimulai sekarang ya Kak. Mohon diperhatikan untuk jadwal yang pertama